Juni 2020 ya, sampai bulan Juni 2020 maka masih berlaku insentif pajak di masa pandemi ini. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis-jenis belanja, baik itu pemerintah, yaitu APBN, APBD, ya, dalam menyusun anggaran, dalam merencanakan anggaran, ketentuan ini jadi pedoman untuk kita semua. Ya, pembahasannya adalah dasar hukumnya. Yang kedua adalah perhitungan dan insentif. Jadi nanti ada simulasi bagaimana kita menghitung insentif wajib pajak dengan cara membebaskan pajak-pajak tersebut. Ya, dasar hukumnya, jadi sudah ada dasar hukumnya. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan nomor 226 tahun 2021 yang terbaru, yang masih berlaku juga dan telah diubah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 ya tahun 2020 dan diubah Peraturan Menteri Keuangan 101 ya tahun 2020 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 tahun 2020. Nah, insentif pajak ini di masa pandemi ini ada dua jenis fasilitas insentif ya yang diperpanjang melalui PMK 226/2021. Pertama, pajak pertambahan nilai. Berarti barang kena pajak, jasa kena pajak. Pajak penghasilan, demikian pula barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, apa saja pemerintah memberikan fasilitas insentif ya, insentif atau relaksasi terhadap barang kena pajak. Nah, di sini dijelaskan ya di peraturan PMK tersebut, PMK 226/2021, termasuk juga perhitungannya nanti akan berkaitan dengan PMK 101 PMK 03/2020. Itu masih berlaku, masih diterapkan sehingga terjadi ada perpanjangan insentif wajib pajak. Jadi di PMK tersebut memberi penjelasan bahwa insentif PPN ya, pajak pertambahan nilai diberikan kepada siapa? Pihak tertentu. Jadi pihak tertentu ini sudah dijelaskan bahwa adalah badan atau instansi pemerintah. Di pihak tertentu itu sudah dijelaskan adalah badan garing instansi pemerintah. Yang kedua adalah rumah sakit. Ketiga adalah pihak lain. Nanti akan dijelaskan apa itu pihak lain. Pihak lain juga termasuk badan garing pemerintah atau rumah sakit. Nah, insentif pajak ini adalah pihak tertentu atas impor. Jadi selama ini kan kita menerima impor dalam rangka penanganan COVID, baik itu dalam bentuk vaksin maupun dalam bentuk bahan baku. Nah, inilah di fasilitas yang diberikan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak, ya, untuk tidak mengenakan pajak dengan catatan kalau insentif PPN ini diberikan setelah industri farmasi produksi vaksin atau memperoleh surat rekomendasi dari Kemenkes. Yang selanjutnya, ini kan yang tidak dipungut pajak terutang. Jadi ketika tidak dipungut pajak, setiap pajak itu disebut PPN terutang atau PPH terutang. Nah, jadi tidak dipungut PPN terutang ini adalah impor kena pajak, penyerahan bahan baku, ya, bahan bakunya untuk membuat vaksin atau obat penanganan COVID ya, kepada pengusaha kena pajak, ya, industri produksi
vaksin. Jadi itu ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga adalah penyerahan vaksin atau obat untuk penanganan COVID untuk industri farmasi. Jadi banyak industri farmasi yang di bawah BUMN sekarang, ya, apalagi di bawah BUMN, adalah pihak tertentu, ya, bagian dari pihak tertentu juga, ataupun bagian dari pihak lainnya, insentif pihak lainnya. Akan tetapi, sekalipun BUMN, ya, sekalipun swasta yang ditunjuk yang dapat mengimpor vaksin maupun bahan bakunya untuk dalam rangka penanganan COVID, ya, baik itu vaksin atau obat, ya, termasuk juga alat kesehatan. Ini sudah disebutkan, vaksin dan peralatan pendukung vaksin, peralatan laboratorium, pendeteksi dan lain-lain. Dia disebutkan yang PKP, nah, pengusaha kena pajak, ya, kita sudah tahu ketentuannya yang dijelaskan semalam, ya, menurut peraturan ada 4.800.000.000. Itu PKP, yang non PKP bawah dari itu. Bisa non PKP dikukuhkan sebagai PKP itu sendiri. Jadi itu ketentuan untuk industri kecil, ya, dan mikro, ya, untuk non PKP, ya. Jadi yang PKP ini pengusaha kena pajak yang punya penerimaan dan persebaran bruto 4.800.000.000 yang dia penjelasan saya semalam, maka tetap juga membuat faktor pajak. Nah, jadi membuat faktor pajak dan laporan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah. Jadi ada model form faktur pajak dan laporan yang dimana isinya bahwa PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Akan tetapi jika PKP tersebut tidak menggunakan fasilitas itu, tidak melaporkan SPT masa PPN, maka tidak diberikan insentif PPN dan dikenai pajak PPN. Nah, kita ketahui pajak PPN itu sendiri saat ini berlaku 11%. Ya. Nah, bagaimana pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan ini PPh yang dipungut oleh siapa? Jadi yang punya hak pungut ini, ya, yang punya hak pungut instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau badan usaha rekanan yang berkaitan dengan pembayaran atau pembelian bahan untuk kegiatan usaha ataupun rekanan lainnya swasta yang bergerak di bidang usaha industri farmasi, ya, yang penjualan hasilnya. Nah, barang yang diperlukan dalam rangka pandemi, ya. Jadi ini PPh-nya pasal 22. Nah, pihak tertentu siapa juga, ya? Pihak tertentu yang melakukan impor atau pembelian yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Maka dikenakan pembebasan pajak, ya. Jadi dikenakan pembebasan pajak PPh pasal 22 impor, ya. Dan pembebasan pajak pasal 22 juga. Jadi ada pasal 22 impor, ada pasal 22 pajak. Siapa pihak tertentu yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sama, ya, pemerintah dan pihak lain. Nah, pihak ketiga melakukan penjualan dalam rangka penanganan COVID, ya, diberikan juga pembebasan pajak, ya, pembebasan pajak penghasilan pasal 22. Jadi selama ini hampir sebagian belanja kita pemerintah masih mengenakan pajak, padahal jangan. Kalau rangka pengenaan COVID, pajak itu sudah dilakukan, ya, relaksasi insentif. Jadi kita tidak kejar lagi mana PPh-nya, mana PPN-nya. Jadi mana PPh dan PPN ini menjadi pegangan kita, ya. Jadi industri farmasi produksi yang memproduksi bahan baku itu ada pembebasan pajaknya pasal 22. Nah, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 setelah industri diberikan, ya, setelah industri farmasi memperoleh rekomendasi dari Kemenkes. Jadi industri-industri tersebut, ya, memperoleh rekomendasi dari Kemenkes yang melakukan penjualan vaksin atau obat
untuk penanganan COVID kepada pemerintah atau usaha tertentu. Jadi pembebasan pungutan PPh pasal 22 ini ya tanpa surat keterangan bebas itu pasal 22 impor bagi pihak tertentu yang melakukan impor. Ada juga surat keterangan bebas, harus ada surat keterangan bebasnya. Itu bagi pihak ketiga industri, ya, pihak ketiga ya sudah dijelaskan ya siapa yang melakukan penjualan ya, pihak ketiga, pihak tertentu yang melakukan pembelian impor ya. Jadi pihak ketiga ini adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam rangka penanganan pandemi. Ya, pihak tertentu ya diberikan pembebasan pajak dari pemungutan pasal 22. Nah, di ketentuan ini sudah jelas harus ada surat keterangan pajak pemungutan PPh pasal 22 bagi pihak ketiga, sudah dijelaskan yang menjual barang ya, pihak ketiga, dan industri farmasi. Industri farmasi, baik itu penjualan atau pembelian bahan baku tersebut. Dengan catatan tetap melakukan mekanisme ya pelaporannya. Jadi pajak pertambahan nilai restitusinya ya di tempat maksimal 15 M ya pasal 22. Jadi insentif ini pengusaha kena pajak berisiko rendah di salah satu 725 industri tertentu di perusahaan kita ya. Berarti kawasan industri tujuan ekonomi ya. Perusahaan yang kawasan berikat, ini kawasan yang di mana tempat usaha ikan mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga lebih bayar paling tinggi 5 miliar. Jadi ada insentif pajak ya, insentif pajak PPN-nya ya, untuk pengusaha kena pajak yang berisiko rendah yang bergerak di 726 industri. Nanti saya kasih contoh yang mana 725 bidang industri di perusahaan kita ini sendiri. Ya, jadi mendapat fasilitas restitusi pengurangan ya, dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Nah ini pajak impor itu sendiri insentif wajib pajak yang bergerak ya sama. Ini juga diatur di PMK tersebut. Nah, jadi ini di restitusi, kata kuncinya restitusi. Ini untuk PPh pasal 22 impor bebas dari pemungutan pajak. Jadi kalau dari China atau dari mana saja ini dalam rangka penanganan COVID bebas ya dari pemungutan pajak. Nah, ada juga insentif pajak UMKM ya. Nah, yang penjelasan kemarin ya bahwa ini PPh dari PPN ya, karena dia punya apa namanya peredaran brutonya atau penerimaannya ya 0, kalau UMKM dia tidak lebih dari 4 miliar 800 juta. Gitu. Jadi pelaku mendapat fasilitas pajak penghasilannya tarif 0,5 yang ditanggung. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak, melapor, memotong, mengut, tidak perlu ya. Kalau UMKM. Pelaku UMKM ingin mendapat fasilitas cukup menyampaikan ya fasilitas realisasi setiap bulannya. Nah, ini PPh pasal 21. Jadi pasal 21 juga PPh pajak penghasilan karyawan yang bekerja ya. Jadi ada karyawan yang bekerja di ada perusahaan yang bergerak di salah satu. Jadi ada industri tertentu ya. Kemudian impor tujuan ekspor gitu. Jadi perusahaan yang mendapat fasilitas kita ini nih. Fasilitas kita, jadi maka ada pajak penghasilannya untuk karyawan ditanggung pemerintah. Fasilitas ini diberikan kepada karyawan yang memiliki MPWP. Ya, jadi karyawan harus memiliki MPP, penghasilan bruto yang bersifat tetap, ya,
Jadi penghasilan kasar ya, selain gaji atau pendapat-pendapat lain yang bersifat tetap dan teratur. Jadi ini lebih dari karyawan tetap ya, karyawan tetap dan teratur yang setahunnya tidak lebih dari 200 juta ya pada sektor-sektor yang ditentukan. Jadi karyawan tersebut mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak tidak dipotong oleh pemberi kerja, tapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak 21 pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat ya. Nah, ada juga pajak angsuran ya. Ada juga insentif angsuran pasal 25. Sama juga pengurangan angsuran ya. Angsuran dengan pasal 25 ya sebesar 50%. Nah, untuk PPh jasa konstruksi ini saja khusus yang ditanggung oleh pemerintah PPh-nya adalah wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi ya dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi yang masih sampai bulan Juni ini khusus paket jasa konstruksi yang berkaitan dengan peningkatan tata guna irigasi. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air ya sebagai proyek padat karya. Jadi ini jenis lapangan usaha ya, lapangan usaha yang ditanggung oleh pemerintah pasal 21 ya, pasal 21. DPT ditanggung pemerintah. Jadi sebagai kata kunci adalah pemerintah memperpanjang waktu pemberian fasilitas insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan COVID dan fasilitas pajak PPh bagi tenaga kerja sampai akhir Juni. Nah, kita ini ya bahwa kemudahan impor tujuan ekspor. Ya, jadi kemudahan impor dari luar tujuan ekspor. Jadi di kita ya, perusahaan kita itu adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk mendapat fasilitas kita itu sendiri. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah dan digabungkan sebelum diekspor dan diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan di bidang kepabeanan. Saya kasih tentang ini ya. Saya kasih Excel-nya. Ya. Kelihatan ya, ini contoh perhitungan PPh ya. Ini sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 PMK 03 tahun 2020 itu sendiri. Cara perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Misalnya Tuan A ya. Berarti Tuan A ini buka kurung tutup kurung ini kawin ya. K sama dengan kawin. Ini nanti materi bulan 2 ya tentang PTKP dan non PTKP, sedikit kisi bahwa Tuan A ya kawin tanggungannya 1 pegawai tetap PT Z di industri makanan ya. Baik KLU klasifikasi lapangan usaha itu ada lampirannya. Pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 16 juta ya misalnya.
dan membayar iuran pensiun 330.000. Penghasilan kasar, ya, pendapatan kasar Tuan A setahun 198 juta sekian. Jadi 16 juta dikali 12 bulan ya. Karena masih di bawah 200 juta, jadi ketentuannya tadi disebut di bawah 200 juta ya. 200 juta, maka Tuan A memperoleh insentif PPh pasal DPT. Apa DPT itu? Ditanggung pemerintah. Maka perhitungannya adalah pasal 21 PPh terutang misalnya di bulan Oktober ya, April, maka tunjangannya 16 juta. Gaji dan tunjangan 16 juta. Pengurangan ya, biaya jabatan 500.000, iuran pensiun ya. Maka sisanya 15. Itu penghasilan bersih ya sebulan. Nah, bagaimana penghasilan bersih setahun? Maka 12 kali 15 juta ya. Ini berarti dia masih menghasilkan di bawah dari 200 juta. Nah, ini PTKP. PTKP ini untuk penghasilan tidak kena pajak ya. PTKP ini penghasilan tidak kena pajak K1 ya. 63 juta ya, 63 juta. Menurut Undang-Undang tentang Penghasilan ya nomor 36 tahun 2008. Ya, penghasilan kena pajak ya PKP ya. Total ya. Pengurangan. Jadi pajak terutang yang 15%, PPh pasal 21 terutang setahun ya. Tadi 50 juta. Ini pajak terutang PPh ya, PPh pasal 21 di Undang-Undang 36 tahun 2008. Nanti kita masuk di PTKP. Kalau ada juga yang misalnya terutang 75 juta, berarti kalau di atas masih standar 50 juta untuk PTKP-nya, maka dia 5%, kalau itu standar 75 atau di atas 50 ada 15%. Ditambah, jadi pajak PPh pasal 21 terutang sebulan ya 13 juta dibagi 12. Jadi yang ditanggung oleh pemerintah ya, ditanggung oleh pemerintah kurang lebih 1.446.333 rupiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Moderator. Iya Pak, baik Pak. Itu tadi pemaparan materi dari narasumber kita mengenai pajakan pada khususnya pada situasi COVID ini. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasanya kita lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun bisa juga raise hand untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Udah pas ya. Ya Pak. Ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi materi pada malam ini merupakan materi terakhir pada periode 13. Untuk sertifikat dan record materi Bapak Ibu sekalian segera kami proses.
Untuk selanjutnya akan kami sampaikan di grup WhatsApp mengenai dengan informasi kapan bisa diperoleh atau bisa di-download sertifikat tersebut, dan sertifikat tersebut sudah diproses. Jadi akan kami infokan kepada Bapak dan Ibu ketika sertifikat maupun report materi tersebut sudah dapat di-download. Ya, baik, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin jika tidak tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, terakhir mungkin. Iya, pertama regulasinya sebenarnya sudah jelas ya tentang insentif pajak kepada dalam rangka penanganan COVID ya. Itu pertama industri, baik itu penjualan maupun bahan baku, termasuk juga pihak lain ya. Jadi mereka diberikan insentif atas pajak itu atau bea pemungutan pajak ya dalam rangka penanganan COVID. Sehingga penting kita tahu bahwa tidak dalam rangka penanganan COVID hal-hal yang sifatnya pajak, baik itu pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan itu ditiadakan sepanjang PKP pengusaha pengguna pajak baik orang ataupun badan melaporkan dan membuat faktur itu sendiri. Nah, kalau untuk PPH ya ada ketentuan bahwa tanpa ada keterangan bebas pajak. Jadi menguruslah ya, jadi kita bisa menanyakan kepada penyedia apa dia sudah mengurus tentang keterangan bebas pajak, karena dalam rangka penanganan ataupun distribusi ataupun pemberian COVID itu sendiri ya, dalam rangka penanganan COVID baik itu obat, peralatan-peralatan itu dikasih kemudahan atau insentif di bulan sampai bulan Juni tahun 2022. Demikian, Pak Cisa. Ya, baik. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Ya, khususnya terima kasih kepada peserta webinar selama periode 13 ini. Sampai berjumpa kembali di webinar periode 14 karena masih akan ada banyak lagi materi-materi yang lebih bagus, yang menarik untuk dibahas dengan narasumber-narasumber kita. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada pelaksanaan webinar ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.